Makanya kalau sudah begitu, jangan kita itu mengeklaim bahwa yang dimaksud Hawa adalah perempuan, jangan begitu. Iya. Kalaupun itu dianggap perempuan, oke. Iya, Dari apa? Dari sifatnya yang lembut seperti dan gemulai. Nggih. Itu maksudnya. Jadi masih mau saya hadirkan pertanyaan lagi? Monggo. Ini mengenai tentang Hawa ya. Karena bagaimanapun juga ini Hawa juga penyakit juga untuk semua orang, tapi juga kebutuhan juga untuk semua orang. Mungkin orang bicarakan Hawa sebatas itu adalah perempuan wilayahnya. Iya, kalaupun memang benar ya memang benar adanya seperti itu. Tapi dalam artian yang saya maksud Hawa, karena ini menjadi penyakit paling dominan terhadap kaum manusia, tidak hanya gender perempuan saja, namun juga laki-laki. Tapi notabene memang Hawa adalah perempuan, ya kan? Tapi karena sebagaimana laki-laki adalah lebih dominan nafsunya, maka keduanya ini adalah sebuah memang dualitas yang memang sebuah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan nyata ini. Nah, karena bahagia dan tidak bahagianya hidup ini kan saya lihat lebih dominan pada wilayah Hawa tersebut yang tidak terkontrol, ya, yang tidak bisa dikendalikan. Nah, mengenai tentang konsep Hawa itu di dalam tubuh manusia, andaikan ia bisa berjalan seirama dengan komitmen alam yang sedang mengalami pergerakan ini, itu bagaimana yang sudah dialami Mbah Darno dalam kesehariannya, itu yang pasti ya kan. Karena bagaimanapun Hawa itu bisa meningkatkan kecerdasan tapi bisa meningkatkan kepekokan juga. Kalau tidak ada tentang pergantian yang hanya ada yang penumpukan residu-residu menjadikan akhirnya hidup tidak berproses menjadi lebih baik, malah yang ada adalah keterpurukan, permasalahan tidak kunjung selesai, yang ada belum lagi residu-residu dari sekeliling kita yang hanya membebankan permasalahan hidupnya karena kita tidak punya penyelesaian dan ilmu pengetahuan tentang Hawa tersebut. Akhirnya kita juga masa bodoh, dari yang masa bodoh akhirnya betul-betul kita menjadi orang yang bodoh dan sangat-sangatlah bodoh sekali. Dan bagaimana untuk menyelesaikan Hawa terhadap diri masing-masing manusia agar menjadi pribadi yang independen terhadap mengenali diri dan Tuhannya, sehingga betul-betul menjadi mandiri yang totalitas, bisa merdeka. Itu monggo ilmu, wawasan, dan pengetahuan Mbah Darno selama perjalanan spiritnya mengenal diri dan Tuhannya, mungkin kan penuh dengan warna pastinya ya kan. Monggo untuk saya minta berbagi kepada rekan-rekan, tentunya mungkin dibutuhkan, tidak hanya saya yang di sini, mungkin juga yang di luar sana bisa menjadi sumber inspirasi lah. Minimal itu, monggo Mbah Darno. Saya awali dari dari contoh-contoh dulu ya. Monggo silahkan. Masalahnya gini nih, dikala kita tuh menyebut atau mengucapkan Hawa, itu diidentikan dengan salah satu wujud. Nah, iya. Itu padahal Hawa sendiri itu artinya juga luas dan luar biasa. Makanya kalau kita itu membicarakan tentang Hawa adalah sosok ibu. Karena orang Jawa tidak mengenal tentang Hawa. Orang Jawa ya tetap ibu. Nah, ibu letaknya di bumi. Makanya kalau Hawa adalah sifat feminim. Keluasan bumi itulah kadang-kadang kita itu nggak paham juga. Ya. Lah kita itu maskulin itu artinya itu laki-laki. Maka dikala kita itu bisa menegakkan tentang kebenaran, makanya kebenaran itu bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Tapi di dalam tegak kita itu harus kita bisa berpikir feminim, lemah lembut, gemulai, dan lain sebagainya. Kenapa harus seperti itu ya? Itu yang kadang-kadang bikin katanya tadi sudah satu paket antara Hawa dan Adam. Kan intinya begitu toh? Nah, apa kita tuh jadi orang itu harus kaku terus? Apa kita tuh harus feminim terus? Kan enggak ya. Nah, maka belajar dari itu, maka sifat ibu dan sifat bapak itu sebenarnya yang dinamakan nur tilik nur. Artinya cahaya antara satu dan cahaya satu sudah nggak ada bedanya. Karena ini sudah menyatu jadi satu. Adalah. Gitu loh.
Jadi yang dimaksud Hawa dan Adam itu adalah cahaya. Cahaya sifat kita sendiri. Apalagi kalau sudah tahu wujudnya. Dikala menemui sifat feminim, apakah kita harus keras? Bahkan kita itu lebih feminim daripada yang feminim. Kelembutannya melebihi dari yang lembut. Yang feminim, dikala kita sudah menemukan tentang maskulin, maka dia malah lebih keras daripada maskulin. Iya. Nah, inilah yang masuk di dalam aksara Jawa Padha Jayanya. Paham. Jadi kedua-duanya ini ada membicarakan tentang sifat, karena Hawa letaknya. Hawa adalah tempat berlindungnya atau tempat bersemuanya nafsu. Lah tinggal nafsu kita lah. Bagaimana? Mau kita ikuti nafsu yang angkara murka atau kita mengikuti nafsu yang lemah lembut? Tapi kalau kita melakukan nafsu yang lemah lembut pun juga salah, maksudnya kurang tepat. Kita melakukan nafsu amar saja juga kurang tepat. Ini harus imbang. Maka kalau sudah imbang, adanya apa? Adanya cuma nikmat, lezat. Nah, nikmat dan lezat itu nggak bisa dibicarakan. Bagaimana tuh nikmatnya? Jenengan sudah nikah? Berjalan. Belum. Belum. Nanti kalau sudah nikah, iya. Coba kita membayangkan yang macam-macam. Wah, nanti ini begini, caranya begini. Pada intinya kemana toh? Yang dicari adalah kenikmatan. Nah, setelah keluar dari kenikmatan, saya tanya, nikmatnya kayak apa? Coba uraikan. Itulah buktinya kalau nur tilik nur. Nggak bisa berkata-kata. Itulah yang dinamakan nurmaan. Nurmaan itu ya? Nurmaan itu hanya bentuknya yang beda. Tapi kalau sudah kumpul, sudah hilang sifatnya masing-masing, jadilah di situ maskulin dan feminim. Itu yang dimaksud Hawa. Maka di saat kita itu marah dan lain sebagainya, wah itu hawa nafsu. Gitu. Di saat kita itu bicara bagus, orangnya nggak seberapa, tapi ucapannya bisa masuk di hati, menenangkan. Semuanya terjadi dari hawa. Makanya kalau sudah begitu, jangan kita itu mengeklaim bahwa yang dimaksud Hawa adalah perempuan, jangan begitu. Kalaupun itu dianggap perempuan, dari apa? Dari sifatnya yang lembut seperti dan gemulai. Itu maksudnya. Jadi dengan adanya ulasan Mbah Darno ini memang juga baik dan bagus juga untuk saya, ya kan. Dan kita masuk lagi tentang jadi pengertian dan pemaknaan tentang Hawa tersebut ini sebenarnya sangat penting ya. Bahkan untuk sebagai seorang yang berumah tangga harus bisa mengenali dunianya perempuan. Harus. Tanpa kita paham tentang Hawa, kadang kita itu menyia-nyiakan. Dan kadang-kadang kita tuh nggak sadar. Kita melindungi, kita mengangkat derajatnya Hawa itu karena sedang butuh. Setelah kita nggak butuh, bahkan bagi orang-orang yang sudah berduit seolah-olah Hawa bisa dibeli dengan uang. Tapi begitu nanti uangnya hancur, dia ternyata ditipu oleh Hawa. Malah gimana? Menurut ilmu logika masuk nggak? Makanya feminim juga bisa maskulin, bahkan lebih dari maskulin. Maskulin juga bisa feminim, bahkan lebih rendah daripada feminim. Nah itu loh. Berarti konsep sakinah mawaddah warahmah itu tidak hanya ucapan atau hanya sebagai kata sambutan, namun itu lebih kata kerja ya Mbak. Karena kata itu yang lebih indah, lebih pantas disampaikan di saat ada acara pernikahan dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah masuk ranahnya ke sakinah mawaddah warahmah, ya kita harus membicarakan tentang Hawa dan Adam lagi. Nggak jauh dari wilayah itu ternyata. Iya, jadi kita itu sebenarnya kita tuh saling butuh. Maka kita harus saling bisa melindungi. Kalau orang Jawa harus bisa ngayani, ngayomi, ngayemi. Gitu. Jadi sakinah mawaddah warahmah itu adalah konsep Trimurti juga bagiannya. Trimurti juga. Dan yang saya tanyakan lagi, dari sakinah mawaddah warahmah itu akan diterima oleh akan menjadi sebuah konsep bagi yang menerima wawasannya akan sudah berbeda. Yang levelnya sudah tinggi, tapi akan menjadi bencana besar mungkin bagi orang yang masih tidak paham dan tidak mau memahami sekali tentang apa itulah konsep sebuah sakinah mawaddah warahmah. Karena ternyata yang saya pelajari itu adalah kata kerja. Karena yang saya lihat kata kerja keburu kita ngamini. Kita nggak mau menggali dulu dan merasakan dulu. Dan
ending realitanya yang sudah terjadi. Orang yang sedang mengalami resepsi sebuah hajat besar tersebut, yang saya lihat pada kenyataan realitanya itu ucapan yang tepat. Karena itu terjadi selesai dan bukan hanya katanya, kita juga sering melihat orang berumah tangga bukannya terjadinya selesainya itu adalah sakinah mawaddah warahmah dalam perjalanannya, tapi kata-kata yang tepat adalah selamat menempuh penderitaan baru yang Kenapa harus senang? Harusnya Anda mempersiapkan segala makanya kalau sesuatunya. orang Jawa itu gini. Seneng-seneng udah di manten, tapi ojo seneng nalika udah di manten. Iya benar. Itu sesanti atau kata-kata mutiara orang Jawa. Sesanti niku. Sesanti, seneng dadi manten ning aja seneng dadi manten. Ya bahasanya itu diatur adalah porsinya ya. Apa dosisnya? Ya, itu kelihatannya bahasa itu cuman sedikit berbeda, tapi artinya luas, sangat luas sekali. Luar biasa. Ya. Nah itu nanti kalau mau dijabarkan ya nanti konten yang lain. Aduh. Lebar-lebar bisa saya, tapi nanti kalau lebar-lebar takut saya sendiri yang terjebur. Iya, enggak, saya juga bisa membatasi dosisnya untuk keselamatan bersama. Insya Allah saya juga sayang terhadap siapa saja. Yang saya kedepankan adalah sifat Rahman Rahim saja lah. Wilayahnya adalah kasih dan sayang. Kembali ke sifat Rahman Rahim. Sebagian besar orang itu mengartikan bahwa Rahman Rahim adalah sifat kasih dan sayang. Padahal kalau kita mau mencerna dengan sesungguhnya, sifat Rahman Rahim itu sifat yang sangat menyakitkan kalau kita tuh nggak iman tadi. Iya benar sekali. Itu. Karena ini juga nggak perlu dijabarkan lagi. Usah, jangan ya. Karena itu apa? Sama ya tadi, udah, jangan, saya doakan mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Kita terus tergesa-gesa amin. Karena sakinah mawaddah warahmah dikira itu doa. Padahal kamu sanggup nggak menjalankan sakinah mawaddah warahmah itu? Itu perjanjian sebenarnya. Nah malah kalau di garis bawah itu menyakitkan, benar memang. Benar menyakitkan. Benar kan bahasa? Sama dengan Rahman Rahim. Kalau kita tuh memahaminya dengan kata-kata atau dengan kebiasaan yang kita terima, itu artinya sifat Maha Pengasih dan penyayang. Tapi di balik pengasih dan penyayang itu sebenarnya kita mampu nggak dapat sifat Rahman Rahim itu. Gitu loh. Ya. Kalau kita sudah berwawasan dan berkesadaran tinggi, mungkin sudah paham maksudnya dimaksud Rahman Rahim. Tapi kalau kita berkesadaran rendah, orang yang berdoa dengan Rahman Rahim itu takutnya itu gini, nggak jadi doa yang baik malah jadi bala. Iya, bisa terjadi itu. Nah, bisa terjadi itu. Iya. Makanya zikir itu kalau ya Rahman, ya Rahim, aduh, paham enggak? Karena ini tingkatannya sudah ibarat tasawufnya harus sudah tinggi loh. Satu huruf alif saja kalau kita jabarkan ruwet sekali badannya. Apalagi sudah masuk wilayah Rahman dan Rahim. Nah, makanya coba bayangkan itu sifat itu. Itu sifat. Nah, karena kita tidak membicarakan wujud, itu dari sifatnya. Sifat Rahman Rahim diartikan pengasih dan penyayang. Nah, kita berhenti di situ, nggak mau menggali lagi. Sifat Rahman Rahim. Jadi satu keamanan manusia hidup di dunia ini akan menyumbangkan keamanan seluruh alam jagat semesta ini ya, Madarna ya. Sudah pasti. Sudah pasti. Sudah pasti. Sebagaimana kan perwakilan. Iya. Karena kita tuh membicarakan tentang alam seluruhnya atau jagat raya yang utuh ini. Iya. Karena jagat gede itu adalah jagat kita sendiri, jagat alit adalah jagat yang digelar ini. Kalau kita sudah bisa menata dengan jagat gede kita, lah apa tuh sulitnya untuk menenteramkan jagat yang kecil ini? Dunia ini yang saya maksud. Iya benar. Apalagi rusak dan majunya dunia besar ini tergantung dunia kita yang besar ini loh. Sangat benar sekali dan saya setuju itu. Memang saya apresiasi. Makanya kalau kita itu sudah benar cara kita itu menjalankan tentang jagat kita sendiri, maka di sekeliling kita akan terayomi dan terlindungi. Betul sekali. Yang ada ya termasuk hewannya, tumbuhannya, gunung, lautan, daratan dan sebagainya. Karena kita sebagai khalifah pemimpinnya. Nah, pemimpinnya. Iya benar.
Luar biasa. Adapun memang satu keluarga selamat saja itu ya sudah bisa untuk kepanjangan waktu untuk generasi selanjutnya ya Mbak Darno. Satu keluarga kita sudah bisa menyelamatkan dan kita sudah bisa mengarahkan. Nanti tetangga pun juga akan mendapatkan manfaat dari Iya, benar sekali. ketentraman itu loh. Iya, benar. Jadi bukan artinya wah karena kita ilmu banyak kita sudah mempunyai doa-doa yang ampuh-ampuh. Begitu mau ada gunung meletus dan lain sebagainya. Wah doa ini saya empankan supaya gunung nggak meletus. Jangan begitu. Bukan begitu sih ya sebenarnya. Nah meletus nggak meletus kan tergantung ini. Iya. Kan kita yang hidup ini yang mengatakan meletus. Iya benar. Nah orang yang buta. Mana tahu. Yang mati pun itu juga orang. Iya. Tapi di saat alam ini mengadakan ya mengadakan erosinya lah. Apakah orang-orang mati itu juga tahu? Kemarin gempa itu. Masalahnya kalau kita membicarakan orang, mati pun juga orang. Iya. Buta pun juga orang. Orang. Tuli pun juga manusia. Nah siapa yang tahu tentang lahir itu? Ya kita yang utuh ini. Iya. Yang lengkap karena Trimurti itu tadi. Benar sekali, benar sekali. Jadi yang saya sampaikan endingnya adalah masih wilayah Trimurti semuanya. Makanya saya bilang Trimurti itu memang hanya 3 konsep, tapi meliputi dari berbagai aspek ya. Makanya setiap kepercayaan, nanti puncak dari kepercayaan adalah Tuhan. Artinya satu itu kebenaran. Dikala kita sudah belum menemukan kebenaran kok membicarakan tentang Tuhan, kejauhan. Iya. Apalagi membicarakan tentang omongan-omongan Tuhan. Nah ini loh yang kadang-kadang mengkhawatirkan.